Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 861. Mulai hari ini dan seterusnya, setiap kali 9 dewa perang besar, Tuan dan Nyonya White, beserta keluarga mereka datang ke hotel kami, itu akan gratis. Pemilik hotel tersenyum lembut dan mengumumkan benefit yang bisa diperoleh mereka. Wow, itu luar biasa. Sayang, kita bisa sering datang ke hotel ini, untuk makan secara gratis. Fiona hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dia praktis berteriak ke telinga Andrew. Wajah Andrew menjadi pucat sebagai balasannya. Apakah kamu akan sering datang ke sini? Tidak apa-apa jika kamu datang sesekali, tetapi jika kamu terlalu sering berkunjung, tidakkah kamu akan merasa malu? Apalagi, uang yang diberikan 9 dewa perang kepada Selena hari ini, sudah 9 miliar dolar. Jika dijumlahkan dengan semua yang diberikan oleh orang lain, kita akan mendapatkan sekitar 10 miliar dolar, kan? Kita punya banyak uang sekarang, apakah kamu tidak mampu membayar untuk makanan di hotel ini? Baru pada saat itulah, Fiona menyadari dia dan keluarganya sekarang sudah cukup kaya. Tidak perlu memanfaatkan keuntungan seperti itu. Namun demikian, dia memutar matanya ke arah Andrew dan berkata, apa yang kamu tahu? Hotel ini mewakili status dan citra keluarga kita di kota ini. Bahkan, untuk orang-orang seperti James Drake, ketika dia datang ke sini untuk makan, dia harus membayar. Keluarga Drake bukanlah keluarga biasa, mereka adalah seseorang yang bisa menggunakan status dan reputasi mereka untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Ini bukan masalah tentang uang, ini semua tentang status dan reputasi kita. Andrew memikirkan tentang masalah ini dan akhirnya, dia menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan persetujuan. Itu memang masuk akal. Citra dan reputasi seseorang akan dapat mempengaruhi segala hal. Baiklah, baiklah. Semuanya, silakan menikmati makanan Anda. Saya harap Anda puas dengan layanan kami. Pemilik hotel mengakhiri keributan dengan akhir yang menggembirakan. Karena ada terlalu banyak orang yang hadir di perjamuan, para selebritas papan atas serta beberapa pengusaha biasa tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk duduk bersama dengan para dewa perang, keluarga Drake, juga keluarga bangsawan kelas 1 lainnya. Oleh karena itu, secara sadar mereka pergi ke kamar pribadi yang ada di beberapa lantai bawah. Di sisi lain, Jack dan Selena duduk di meja bersama 9 dewa perang besar. Ayo kita minum. Kita harus minum beberapa gelas hari ini. Fernando berdiri dari tempat duduknya dan tertawa terbahak-bahak. Beberapa gelas. Hanya beberapa gelas lagi. Kita setidaknya harus mengosongkan beberapa botol. Lana menggoda dengan seringai lebar dan gembira terpampang di wajahnya. Pada saat ini, di seberang atap hotel bintang 6, Cecilia dan yang lainnya terlihat sangat kesal. Oleh karena itu, wajah mereka sangat muram sehitam batu bara. Kebencian tumbuh di dalam diri mereka, seperti tumor ganas. Mereka tidak bodoh. 9 dewa perang besar semuanya ada di sisi lain, dan mereka yang memberitahu akan kembali setelah mengirim berkah dan hadiah kepada Jack, tidak akan pernah kembali lagi. Sudah bisa dipastikan, tak satu pun dari mereka akan kembali ke pernikahan Cecilia, kecuali otak mereka dipenuhi dengan rumput liar. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Kita telah menghabiskan banyak uang untuk memesan makanan dan anggur. Setiap meja di sini, harganya mencapai 800.000 dolar. Kelly memutar kepalanya dan melihat sekeliling, dan dia melihat ke arah meja dan kursi kosong yang ada di hadapannya, hatinya tenggelam ke dasar jurang yang paling dalam. Dia tidak bisa berkata-kata. Semuanya dipersiapkan dengan baik untuk melayani ribuan tamu. Semua makanan dan alkohol juga sudah disiapkan. Tidak mungkin untuk bisa menarik kembali apa yang telah dia pesan. Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan yang benar adalah, apa lagi yang bisa kita lakukan? Kepala keluarga Gold gemetar karena marah. Kemarahan muncul dalam dirinya, seperti api yang membakar hutan. Dia memelototi Kelly dan Cecilia, dengan tatapan yang mematikan. Ini semua salah kalian berdua. Kenapa harus memilih hari yang sama dengan Selena? Lihat, apa yang telah terjadi dengan kita pada akhirnya. Aula kita kosong melompong. Dia merasa sangat jengkel dan menginjakkan kakinya, tepat setelah dia mengakhiri kalimat terakhirnya. Kemudian dia berteriak lagi, pergi dan minta penyanyi, juru kamera, dan siapapun itu datang untuk makan dan menghabiskan anggurnya. Kita akan segera pulang, setelah kita selesai makan. Bab 862. Cecilia semakin marah,
Semakin dia memikirkannya, tetapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengatupkan giginya, dan menghibur dirinya sendiri dengan harapan bahwa Jack akan segera mati. Jack mungkin akan meledak sampai berkeping-keping kapan saja. Dia sangat ingin menyaksikan bagaimana Jack mati di depan semua orang. Hanya saja, setelah mereka selesai makan, Jack dan yang lainnya di seberang dengan cepat menghabiskan makanan mereka juga. Dilihat dari layar besar, selain dari sedikit kemerahan di pipinya karena minum banyak anggur, tampaknya Jack tidak mengalami reaksi buruk lainnya. Aneh, bukankah Ivan mengatakan Jack akan mati hari ini? Hari sudah mulai sore. Dia tidak menunjukkan gejala sedikit pun. Apa yang sedang dilakukan Ivan? Apakah dia berbohong padaku? Cecilia mengerutkan kening dalam-dalam, merenungkan masalah ini. Kemudian, dia diam-diam merayap ke samping, mengeluarkan ponselnya, dan menelpon Ivan. Ivan, Ken, dan yang lainnya, semua menunggu Jack jatuh ke lantai untuk melihat tubuh busuknya. Namun, sampai sekarang, mereka tidak menyaksikan apa yang menjadi harapan mereka. Oleh karena itu, mereka minum beberapa putaran alkohol. Jack menjadi bintang di seluruh kota hari ini, dan ini membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan mereka berharap agar Jack segera mati di depan semua orang. Apalagi, ketika Jack punya banyak uang dan mampu membelikan The Heart of the Abyss untuk Selena, tampaknya hubungan mereka hanya akan tumbuh semakin kuat. Sementara itu, Fiona selalu tersenyum sepanjang waktu. Jelas, dia semakin bahagia dan puas dengan menantunya. Sangat kecil kemungkinan terjadinya gangguan, kecuali Jack mati atau keduanya bercerai. Fiona, Ben, Andrew, dan semua orang sangat membenci Jack sebelumnya ketika dia tidak berguna. Mereka mengira masih ada cara untuk meyakinkan Selena agar menikah dengan tuan muda dari keluarga kaya. Namun sekarang, dengan reputasi mereka yang meningkat, Jack bukan lagi menantu yang tidak berguna. Sebaliknya, dia adalah dokter eksklusif dari 9 dewa perang. Itu adalah posisi yang dihormati dan dikagumi semua orang. Itulah mengapa, meskipun Jack bukan dewa perang atau raja perang, posisinya masih sedikit lebih tinggi dari para veteran yang dihormati. Sekarang, satu-satunya harapan yang mereka miliki adalah agar racun itu bekerja dengan cepat pada tubuh Jack, agar dia mati di depan mata mereka. Ivan tidak menyangka Cecilia akan memanggilnya saat ini. Dia mengamati sekelilingnya, kemudian dia berjalan ke sudut kosong ruangan sebelum mengangkat panggilan. Ya, sepupu. Apa ada yang salah? Apakah ada yang salah? Idiot, tentu saja ada. Dada Cecilia naik turun karena marah. Bukankah kamu dan Tuan Tua mengatakan, kamu akan datang kembali untuk makan siang bersama kita setelah memberikan hadiahmu di pernikahan Selena? Bentaknya. Bagus, para pengusaha dan keluarga bangsawan lainnya tidak ada di sini. Bahkan, kalian juga tidak ada di sini. Kalian adalah keluargaku, tetapi tidak ada satupun dari kalian yang tetap hadir di pernikahanku. Ini sangat memalukan. Saat Cecilia berbicara, hatinya merasa sangat menderita. Air mata mengancam akan keluar dari matanya, dan suaranya menjadi serak. Sepupu, kamu bisa melihatnya sendiri, kan? 9 dewa perang besar ada di sini, bagaimana kita bisa pergi? Selain itu, tidakkah kamu tahu, kakek sangat mencintai reputasinya. Dia sedang minum dengan dewa perang, ini adalah masalah reputasi baginya. Mengapa dia harus memikirkan pernikahanmu sekarang? Bab 863. Ivan menyunggingkan senyum pahit. Kita tidak punya banyak pilihan sekarang. Siapa yang mengira Jack akan melakukan aksi seperti ini? Dia bisa membuat 9 dewa perang datang ke pesta pernikahannya. Cecilia berpikir sejenak, lalu dia bertanya, jadi, maksudmu 8 dewa perang lainnya hadir di pernikahan Jack karena mereka ingin meningkatkan reputasinya? Mereka tidak ada di sini karena ingin bertemu Lana. Ivan terdiam sesaat, tentu saja. Mereka bisa bertemu Lana kapan saja mereka mau. Mengapa mereka memilih hari ini, mengapa tidak di hari yang lain? Mereka ada di sini karena Jack. Tapi, bagaimana mungkin orang yang tidak berguna seperti Jack mengenal orang-orang seperti dewa perang? Tidak mungkin dia menyelamatkan seluruh hidup mereka, selain Lana. Cecilia mendengus, dia benar-benar tidak mengerti mengapa para dewa perang datang dari jauh-jauh hanya untuk menghadiri pernikahan Jack dan Selena. Apa yang kamu maksud dengan dia tidak berguna? Dengan keterampilan medis Jack, dia ditunjuk sebagai dokter yang khusus menangani dewa perang. Jack telah membantu menyembuhkan mereka ketika mereka mengalami cedera.
Itulah mengapa mereka datang ke sini untuk pernikahannya. Mereka segera bergegas dengan helikopter pribadi mereka, begitu mereka tahu Jack akan menikah. Ivan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Bajingan itu, dia berhasil menyembunyikan identitasnya dengan baik. Tidak heran, dia punya banyak uang untuk membeli The Heart of the Abyss. Dengan statusnya, dia mungkin belum menerima bonusnya setelah dia kembali dari medan perang. Aku tidak peduli dengan semua itu, aku hanya ingin melihatnya mati. Bukankah kamu mengatakan bahwa pacarmu, Sena, telah memberinya racun? Kenapa dia tidak menunjukkan gejala sedikit pun sampai sekarang? Aku mulai tidak sabar, aku ingin segera melihat dia mati. Cecilia sangat marah, sehingga dia menghentakkan kakinya. Dia melihat ke layar besar di seberang hotelnya, Jack dan Selena sedang minum bersama dengan para dewa perang dan tua-tua Taylor. Tenggorokannya terasa tercekat. Aku juga tidak tahu. Astaga, aku baru melihatnya beberapa hari yang lalu. Dia mengatakan kepadaku, dia merasa sangat tidak enak badan. Aku tidak tahu, mengapa dia masih berdiri di sana, dan minum anggur seolah-olah dia baik-baik saja. Berbicara secara logika, meskipun jika dia tidak mati dalam waktu dekat, dia seharusnya tidak bisa minum dengan riang, kan? Saat Ivan berbicara di telepon, dia mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Dia juga merasa sangat ragu. Cecilia memikirkannya sejenak, lalu berkata, mungkin Sena telah berbohong padamu. Wanita seperti dia, selalu berbuat tidak baik. Dia hanya bersamamu, karena dia menginginkan uangmu. Kamu seharusnya tidak mempercayai orang seperti dia. Ivan mengisap rokoknya lama-lama, menatap Sena, yang sedang minum di meja. Kemudian dia menggelengkan kepalanya, kurasa tidak. Dia tidak punya alasan untuk membohongiku tentang hal ini. Lagi pula, dia sangat membenci Jack, sehingga dia ingin Jack mati secepat mungkin. Dia punya peluang yang sempurna untuk meracuni Jack saat dia masih bersama Ben. Tidak ada gunanya dia berbohong padaku tentang masalah ini. Setelah dia tetap diam selama beberapa detik, dia membuat tebakan. Mungkin, ini akan menjadi sore terakhirnya, aku yakin dia akan mati dalam waktu dekat. Mari kita tunggu sebentar lagi. Ini mungkin ketenangan sebelum badai. Baiklah, jangan mengecewakanku. Cecilia menutup telepon, terengah-engah. Ivan berjalan ke sisi Sena, setelah panggilan berakhir. Sena, apakah kamu yakin Jack meminum racun itu? Dia bertanya dengan lembut. Tentu saja, aku melihatnya meminum racun itu, dengan kedua mataku sendiri. Berapa kali kamu akan menanyakan ini kepadaku? Sena terdiam sesaat, dia merasa bahwa Ivan tidak mempercayainya. Bab 864. Ivan segera menghibur Sena, saat melihat Sena sedang marah. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi, mengapa pria ini tampak dalam kondisi yang cukup baik? Sena juga mengerutkan kening. Bukankah dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik? Bukankah Ethan Hayes mengatakan, dia perlu berkonsultasi dengan Jack tentang hal-hal tertentu juga? Jack dengan rendah hati mengatakan, itu hanyalah alasan Ethan, tetapi, aku tidak berpikir dokter pembuat keajaiban, Ethan Hayes, akan berbohong tentang hal-hal semacam itu. Sena berhenti sebelum melanjutkan berbicara, mungkinkah orang ini memiliki keterampilan medis yang sangat baik, jadi, dia telah berhasil mengeluarkan racun dari tubuhnya sendiri. Ivan juga terkejut ketika mendengar pernyataan Sena. Memang benar, bagaimana jika Jack bisa melakukannya? Lagi pula, dia bukan seorang dokter biasa, dan dia memiliki keterampilan medis yang sangat mumpuni. Jika tidak, bagaimana dia bisa menjadi dokter eksklusif bagi 9 dewa perang besar? Namun, Ivan segera menggelengkan kepalanya, lalu berkata, kurasa itu tidak mungkin. Aku sudah bertanya pada Ken dan Neil tentang racun ini. Racun itu bersembunyi di dalam darah, dan pada awalnya tidak akan bisa ditemukan. Selain itu, tidak ada gejala yang jelas pada saat dia telah meminum racunnya. Setelah sekitar 10 hari, ketika racun itu telah memasuki sumsum tulangnya dan didistribusikan ke seluruh tubuh, tidak akan ada obat baginya saat itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana dengan penawar dari orang yang membuat racun ini? Sena merasa itu cukup menakutkan ketika dia mendengar ini. Racun aneh yang ditemukan Ken ini benar-benar mengerikan. Ivan mengangguk, jika dia bisa mendeteksi, saat dia diracuni selama 10 hari pertama, racunnya masih bisa disembuhkan dengan penawarnya. Namun, akan ada efek samping, meskipun jika dia sembuh, dia akan bisa menjadi lumpuh atau cacat. Bagaimanapun, racun ini benar-benar menakutkan.
Ivan berhenti sejenak sebelum melanjutkan berbicara, namun, penawarnya tidak akan bekerja setelah 20 hari. Tidak ada obat untuk racun ini. Sena terdiam beberapa saat, setelah mendengar apa yang dikatakan Ivan. Mungkinkah Jack menemukan racun itu, 20 atau 10 hari yang lalu, sehingga dia berhasil mendetoksifikasi dirinya sendiri? Ivan menggertakkan giginya, lalu menjawab, tidak mungkin, kan? Bagaimana itu mungkin? Apakah kamu lupa, dia merasa tidak nyaman ketika kita melihat dia di rumahnya beberapa hari yang lalu. Selain itu, dia bilang tidak tahu mengapa dia tidak enak badan. Itu berarti, dia belum menemukan masalah beberapa hari yang lalu, jadi dia pasti mati kali ini. Jika itu masalahnya, mari kita tunggu saja. Mari kita tunggu beberapa saat lagi, kita mungkin terlalu tidak sabar. Kata Sena, sambil melihat jam tangannya. Jika dia tidak menyerah pada racun sore ini, dia pasti akan merasakan dampaknya saat malam hari. Betul sekali. Ivan tertawa dan menuangkan 2 gelas anggur. Dia memberikan salah satu gelas kepada Sena. Ayo, sayang, mari kita lakukan pra-perayaan. Meski aku tidak tahu kapan, tapi orang ini pasti akan mati hari ini. Setelah sekian lama menunggu, adegan yang dinanti oleh Ken dan Ivan tidak terjadi sama sekali. Bahkan, setelah waktu berganti menjadi malam, tidak ada yang melihat adegan Jack yang sedang sekarat. Akhirnya, acara pesta pernikahan yang mengguncang seluruh kota terlaksana dengan baik. Semua orang yang hadir mulai meninggalkan hotel saat larut malam. Jack dan yang lainnya segera membawa 9 dewa perang besar ke rumah keluarga Taylor. Mereka juga mengatur akomodasi untuk semua dewa perang. Banyak dewa perang telah merencanakan untuk tinggal di keluarga Taylor selama 2 hingga 3 hari ke depan. Ini secara alami membuat para bangsawan lainnya merasa sangat iri pada keluarga Taylor. Setelah bersenang-senang selama 2 hingga 3 hari di Eastfield, 8 dewa besar meninggalkan Eastfield bersama keluarga mereka. 2 hari kemudian, Jack masih hidup dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Ini menyebabkan Ivan, Ken dan yang lainnya merasa tertekan. Bab 865. Kelompok 4 sekawan, yang terdiri dari Ken, Ivan, Neil, dan Sena, akhirnya berkumpul lagi. Mereka sedang mendiskusikan langkah selanjutnya untuk bisa menyingkirkan Jack. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Sudah 2 hari, sejak hari di mana dia seharusnya mati. Aku yakin Sena melihat Jack meminum racun dengan matanya sendiri. Ivan memandang Ken setelah dia berbicara. Tuan muda Ken, apakah kamu dibohongi oleh orang lain? Entah racun itu tidak memiliki efek apapun, atau sudah kadaluarsa. Jika tidak, Jack tidak hanya akan memiliki gejala seperti pusing dan lemas, kan? Ken juga mulai bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan racunnya setelah Ivan berbicara. Dia berkata dengan cemberut di wajahnya, mungkinkah tebakan tuan muda Ivan benar? Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli racun itu. Neil, dengan senyum pahit di wajahnya, dia kemudian berbicara, tidak masalah siapa yang bertanggung jawab, atau apakah ada yang salah. Itu tidak lagi penting sekarang. Yang terpenting adalah, Jack masih hidup dan tidak mungkin bagi Ken dan aku untuk mendapatkan hati Selena. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ken hanya bisa tersenyum pahit, satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah, 4 klan kuat termasuk keluarga Wilson, klan Elang, dan yang lainnya, menyinggung seseorang yang kuat. Michael Wilson juga terbunuh, dan kita memiliki satu lawan yang lebih sedikit. Neil menyeringai, hahaha, pria gendut itu. Dia sangat gemuk, dan dia tidak akan memiliki harapan, meskipun jika Jack mati. Dia mendambakan apa yang tidak layak untuknya. Orang-orang yang masih mempunyai harapan hanyalah, aku dan Tuan Muda Ken. Aku sudah memikirkannya, dan sebaiknya kita mempekerjakan pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran sebelumnya gagal, karena wanita itu terlalu ceroboh. Kali ini, mari kita pekerjakan lebih banyak pembunuh bayaran, terutama mereka yang berada di urutan teratas. Aku yakin itu akan berhasil. Ivan berkata, setelah dia memikirkan segala kemungkinan cara agar bisa menyingkirkan Jack. Sepertinya, ini satu-satunya pilihan yang tersisa. Namun, opsi itu membutuhkan sejumlah besar uang. Tidak mungkin menyewa beberapa orang dari daftar teratas pembunuh bayaran distrik Barat Daya tanpa setidaknya 5 atau 600 juta dolar. Neil berkata sambil tersenyum pahit. Ken mengepalkan tangannya, menggertakkan giginya, dan berkata dengan marah, bagaimana jika kita mengeluarkan masing-masing dari kita sebesar 200 juta dolar? Ini adalah kesempatan terakhir yang kita miliki.
Tidak mungkin bagi Fiona dan yang lainnya untuk membuat Selena mengajukan cerai. Satu-satunya kesempatan yang tersisa untuk kita sekarang adalah membunuh Jack. Baiklah, aku dapat secara diam-diam mengalihkan dana perusahaan ke akun pribadiku, maka aku pasti bisa mendapatkan 200 juta dolar. Ivan terdiam sesaat sebelum dia mengangguk sebagai persetujuan. Kemudian, dia menatap Neil dengan Ken. Neil memasang wajah masam. Teman-teman, 200 juta dolar bukanlah jumlah uang yang sedikit. Bagaimana dengan ini? Aku akan meminjam uang dari beberapa temanku. Aku tidak punya uang sekarang, dan mari kita lihat apakah aku bisa mendapatkan 200 juta dolar dalam 3 hari ke depan. Baiklah, kita sudah sepakat dengan rencana ini. Setelah 3 hari, mari kita datang ke sini dengan masing-masing 200 juta dolar untuk mengumpulkan 600 juta dolar sebelum menghubungi para pembunuh bayaran itu. Kali ini adalah peluang berhasil atau gagal bagi kita. Ken berdiri, menghela napas, dan berkata dengan tegas. Semua orang pergi setelah mereka berjalan keluar pintu. Ivan dan Sena pergi ke villa yang dibeli oleh Ivan untuk Sena ketika dia berhasil memberikan racun kepada Jack. Ivan memikirkannya dan berkata, Sena, aku pikir kita harus menjual villa ini dulu. Aku butuh uang sekarang, dan villa ini bisa dijual dengan harga 50 juta dolar. Dengan uang itu, kita bisa menghasilkan 200 juta dolar, dan kita akan membunuh seseorang.